Halo semua yang nonton video ini, perkenalkan saya Desa Putusasmita Divina Prameswari dengan NIM 2270121069. Di presentasi ini dan video ini saya akan membahas tentang sistem ribosom. Jadi di slide pertama ini saya akan membahas tentang klasifikasi ribosom, yang dimana ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat di dalam suatu sel. Lalu di slide ini ada ukuran dan komponen ribosom, di mana ukuran yang dimiliki oleh ribosom adalah sekitar 20-22 nanometer. Dan juga komponen ribosom itu, jadi ribosom itu di dalamnya terdapat RNA dan juga protein. Lalu di bagian ketiga ada ngebahas ribosom tersusun atas subunit besar dan juga subunit kecil, yang dimana kalian bisa lihat ada bagian foto di bagian bawah yang warna hijau. Bagian atasnya itu termasuk subunit besar, bagian bawah itu termasuk subunit kecil. Jadi ribosom itu bisa diibaratkan seperti burger karena mereka itu saling tindih-menindih, ada yang besar dan juga ada yang kecil, dan juga mereka menyatu. Nah, di slide kali ini kita akan bahas tentang sejarah ribosom. Jadi, pada bagian pertama akan ngebahas tentang pada tahun berapa sih ribosom itu diteliti dan oleh siapa diteliti, dan juga apa sih alat yang digunakan untuk meneliti ribosom. Jadi, yang pertama, pada tahun 1950, ribosom itu diteliti oleh George Emil Palade yang berasal dari Romania, dan alat yang digunakan adalah mikroskop elektron. Yuk kita lanjut ke bagian kedua. Jadi di bagian kedua ini ngebahas tentang tahun berapa sih ribosom itu dipopulerkan dan juga oleh siapa sih? Jadi pada tahun 1958 ribosom diperkenalkan oleh Richard Berobet. Jadi yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau di slide ini kita akan ngebahas tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh ribosom. Ciri-ciri yang utama yang sering kita dengar itu kan ribosom itu ukurannya kecil. Jadi dia memiliki ukuran 20-22 nanometer. Lalu ciri-ciri selanjutnya ada posisi dari ribosom, yang dimana terdapat di retikulum endoplasma dan juga berenang-renang bebas di sitoplasma. Lalu ribosom ini terdapat di seluruh sel hidup, contohnya kayak eukariote dan prokariote. Selanjutnya ciri utama dan fungsi utama dari ribosom itu adalah menghasilkan energi. Kalau di slide ini kita akan membandingkan eukariotik dan juga prokariotik. Jadi mereka versus di sini. Jadi pada eukariotik, ribosom yang terletak di eukariotik itu terdapat di sel hewan, di sel tumbuhan, dan juga jamur dengan ukuran 80S, dan juga ribosom di eukariotik ini memiliki kandungan 40% RNA dan juga 60% protein. Dan posisi ribosom di eukariotik ini bisa dibilang berada di permukaan luar nukleus dan retikulum endoplasma. Jadi dia tidak berenang-renang bebas, sudah ditempatkan di luar nukleus dan juga di sekitar retikulum endoplasma. Nah, lawan dari eukariotik, ya bisa dibilang lawan dari eukariotik itu prokariotik. Jadi kalau di prokariotik ini ribosom dapat ditemukan di bakteri dan juga archaea dengan ukuran 70S dan juga memiliki kandungan RNA 60% dan juga protein 40%. Nah, kalau posisinya prokariotik, pada sel prokariotik ini ribosom itu dia berenang-renang bebas di sitoplasma. Jadi dia bebas di mana aja tapi di daerah sitoplasma. Kalau bisa juga dibilang ukuran ribosom di eukariotik itu lebih besar sedikit daripada prokariotik. Jadi ribosom yang di prokariotik itu lebih kecil dibandingkan di ribosom di eukariotik. Ya, sebenarnya intinya mereka berdua tuh sama-sama kecil dengan ukuran yang 20-22 nanometer. Tapi yang di eukariotik itu lebih besar lagi sedikit saja. Jadi kalau di slide ini sama juga ngebahas tentang perbandingan, yaitu perbandingan ribosom bebas dan juga ribosom terikat. Jadi ribosom bebas ini terletak di sitoplasma sel, jadi dia berenang-renang bebas di sekitaran sitoplasma sel dan juga menghasilkan protein yang digunakan dalam sel yang digunakan untuk metabolisme makanan, sama kayak yang tulisan saya buat, dan juga menghasilkan enzim yang berguna untuk
metabolisme glukosa. Jadi dia bekerja di dalam metabolisme glukosa dan juga metabolisme makanan. Kita lanjut ke perbandingannya, yaitu ke ribosom terikat, yang dimana ribosom terikat ini terletak pada retikulum endoplasma. Jadi dia di sekitaran retikulum aja, nggak berenang bebas kayak ribosom bebas, yang dimana RE yang mengandung ribosom dinamakan retikulum endoplasma kasar. Ya, dan ribosom terikat ini memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel, diperlukan untuk fungsi tertentu yaitu enzim pencernaan. Dan juga ribosom terikat ini menghasilkan memproduksi hormon polipeptida. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke next slide-nya ya. Nah, di slide kali ini akan ngebahas tentang fungsi dari ribosom. Nggak banyak sih ya fungsi dari ribosom, intinya yang dia itu penghasil protein, mengikat asam amino yang ada, dan juga melakukan sintesis protein. Ini yang penting banget, sintesis protein. Nah, kalau slide yang ini kita akan ngebahas tentang sintesis protein. Jadi, sintesis protein adalah proses pembuatan molekul protein oleh sel yang melibatkan DNA, RNA, dan berbagai enzim yang ada. Lalu, sintesis protein ini terbagi menjadi dua sistem yang akan dilaluinya, yaitu transkripsi dan juga translasi. Pada sel eukariotik, sintesis protein berawal dari nukleus. Dan pada sel prokariotik, sintesis protein terjadi di sitoplasma. Nah, kalian bisa lihat dari gambar yang saya taruh di PowerPoint-nya, ada yang DNA transkripsi, RNA, translasi, dan protein. Intinya pada bagian akhir ini akan menghasilkan suatu protein dari yang awalnya DNA, dari digunakan oleh mRNA, lalu ditranskripsi, setelah ada codon start, codon stop, yang mulai menghasilkan protein. Nah, untuk slide yang ini kita akan mengupas sedikit lebih dalam tentang apa itu transkripsi. Jadi, transkripsi itu membagi menjadi 3 poin penting, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Jadi, inisiasi bisa juga disebut dengan permulaan, yang dimana pada tahap ini RNA polimerase menempel pada daerah pangkal transkripsi atau bisa disebut dengan promoter untuk memulai terjadinya transkripsi. Jadi di daerah promoter ini menempel dan juga melakukan terjadinya transkripsi. Kemudian RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein yang ada sampai akhirnya membentuk suatu kompleks inisiasi transkripsi. Jadi awal-awal tuh beneran di sini prosesnya di transkripsi ini. Selanjutnya RNA polimerase membuka untai DNA yang double helix. Jadi dia yang akan memberi jalan selanjutnya. Intinya di inisiasi ini awal permulaan yang bisa terjadinya transkripsi dan juga area double helix. Lalu di bagian kedua ada elongasi atau pemanjangan, yang dimana ya elongasi itu bisa disebut juga pemanjangan, yang dimana pada tahap elongasi transkripsi yang terjadi adalah setelah rantai DNA yang double helix terbuka, setelah yang diinisiasi tadi kan ada double helix, yang jadi di sini double helixnya terbuka. Selanjutnya RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa nitrogen, yaitu dari 5 ke 3. Jadi ntar yang kayak ada untayan-untayan yang kayak UAG yang kayak itu, jadi 5 ke 3 gitu mulainya sampai terjadinya pemanjangan RNA. Selanjutnya setelah terjadi pemanjangan RNA, maka akan membentuk pasangan basa adenin, yang adenin tuh yang A, urasil tuh yang U. Jadi ada pasang-pasangannya kayak G sama C, guanin, sitosin dengan guanin juga, adenin dengan urasil, ada yang T juga. Nah, di sana juga sudah ada terbentuknya kayak adenin, urasil, guanin, sitosin kayak gitu. Lalu selanjutnya ada bagian terminasi yang bisa juga disebut dengan pengakhiran, tahap akhirnya, yang dimana pada tahap terminasi sebagian dari proses transkripsi yang terjadi yaitu proses terminasi berlangsung pada daerah
terminator di daerahnya, terminasi itu pokoknya, yang dimana daerah terminator ini mempunyai susunan DNA yang memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Nah, yang kayak tadi saya bilang, pada bagian akhir, jadi menghentikan proses transkripsi. Kemudian rantai DNA akan menyatu kembali dengan RNA polimerase. Bagian mRNA ini yang sudah terbentuk tadi itu selanjutnya akan terlepas dari DNA. Gunanya dari mRNA ini sebagai kodon atau kode genetik dari hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA, yang mana merupakan cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang telah mengkode suatu protein tertentu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tahap selanjutnya dari sintesis protein, yaitu translasi. Jadi translasi ini sama juga kayak transkripsi, memiliki 3 poin penting, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Yang dimana pada inisiasi adalah terjadinya kodon inisiasi, yang dimana kodon AUG berfungsi sebagai kodon start. Jadi pada tahap translasi yang pertama adalah kan proses inisiasi, yaitu ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel kemudian berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim. Peristiwa ini juga disebut dengan kodon inisiasi. Yang tadi saya bilang juga ada mulanya kodon start, yaitu AUG, yang memiliki fungsi memberi sinyal dalam mulai proses translasi. Selanjutnya, tRNA atau juga disebut dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC, yang mana membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. tRNA dengan antikodon AUC sebenarnya merupakan komplementer dari kodon AUG. RNA transfer sendiri memiliki fungsi untuk mengantarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk selanjutnya dibuat menjadi protein. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu elongasi atau pemanjangan. mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino. Jadi diterjemahkan lah ya bahasa cepatnya, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma dan melakukan fungsinya kembali. Jadi dia setelah mengerjakan ini lagi, dia balik ke seperti awal, terus-terusan melakukan fungsinya dia. Jadi berulang-ulang kembali seperti itu. Selanjutnya RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer, sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA atau ribosomal RNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan polipeptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino yang ada. Nah, setelah tahap dari elongasi ini, kita akan lanjut ke tahap terminasi atau pengakhiran, yang dimana pada terminasi ini adanya kodon stop, yaitu UAA, UAG, UGA yang melekat pada ribosom. Maka proses translasi telah berakhir. Jadi di terminasi ini dengan kodon stop ini bisa dibilang sebagai tahap akhirnya karena sudah ada kodon stop. Karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan juga subunit kecil. Ini adalah di slide selanjutnya, ini adalah referensi yang saya gunakan. Semuanya yang sudah mendengarkan video saya, presentasi saya meminta maaf bila adanya salah kata yang saya gunakan. Sekian dari video dan presentasi yang saya dapat tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Dadah semua.